Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan review pemakaian raket dari brand Velet yang serinya Bovan TJ1000 guys. Ini adalah salah satu raket di brand Velet yang termasuk kelas pro, kelas high end, dan raket ini dipakai oleh Cesar Hiren Rustavito guys. Oke, jadi pada video ini saya akan lebih men-sharingkan feel yang saya rasakan ya selama saya menggunakan raket ini ya, dan juga nanti saya akan sampaikan penilaian saya ya untuk performa dari raket ini, dan juga nanti sedikit saya akan sampaikan cuplikan ketika saya menggunakan raket ini waktu di lapangan ya. Dan saya tidak akan menyampaikan secara detail untuk spek dan detail dari raket ini karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton aja video saya sebelumnya ya. Nanti saya akan sertakan link video review dan review spek dan detail untuk raket ini ya di kolom deskripsi ya. Nanti kalian cek aja sendiri. Oke, sekarang langsung aja kita mulai guys. Ini raketnya sebenarnya kalau secara spek dilihat dari berat dan balance point-nya ya. Jadi kan ada ya berat sama balance point yang tertera di sini, kemudian berat dan balance point yang saya ukur sendiri itu sebenarnya masuk banget ya, masuk banget dengan gaya permainan saya. Dari awal saya bermain badminton, mendapatkan berat dan BP segitu tuh saya udah suka. Dan beberapa kali saya mencoba raket dengan berat dan balance point segitu, saya suka banget guys. Ini kalau tertera kan dia beratnya 4U ya. Saya ukur sendiri, timbang sendiri, jatuhnya di 83,5. Kalau dibulatkan 84 ya, jadi mesti 4U ya. Balance point-nya yang tertera di sini 295 plus minus 2. Jadi dia slightly head heavy atau dia agak berat kepala atau bisa dikatakan even balance juga ya. Waktu saya ukur sendiri dia balance point-nya ada di angka 293. Jadi masih sesuai, masih di dalam batas toleransinya. Berat 84, balance point 293. Ah, itu raketnya cocok banget. Cocok banget. Seharusnya tuh dia sesuai banget dengan gaya permainan saya ya. Dan saya langsung, wah ini bisa jadi raket andalan nih. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu saya menggunakan raket ini, itu seperti apa ya? Ya pada intinya saya belum bisa sampai sekarang ya, saya belum bisa memaksimalkan raket ini. Masih ada rasanya yang mengganjal dan saya masih merasa belum puas dengan raket ini ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya bisa merasakan seperti itu. Karena pertama dari senarnya memang biasa dan juga mungkin nanti tensionnya nanti akan saya jelaskan dan juga mungkin dari materialnya karena memang raket ini saya merasa agak kalau swingnya itu agak gimana gitu ya. Kedua mungkin saya belum cocok dengan raket kelas pro ya guys karena saya kan level-level pemula ya guys jadi dengan pro kan loncatnya jauh banget ya jadi mungkin faktor-faktor itu yang menyebabkan saya belum maksimal dengan raket ini ya ini kalau dari saya pribadi ya guys. Oke, sebelum nanti saya akan jelaskan lebih detail faktor-faktor tadi, kita akan lihat dulu ya untuk raket ini ya. Ini raketnya kan harganya 1,5 sampai 1,7 range-nya ya. Kalau kalian beruntung, nanti kalian bisa dapatkan di harga 1,5 ya. Kemarin saya dapat, waktu saya dikirimi Velet ini, saya dapat ini juga, Senar Ultramax Turbo Nano 66 Plus sama overgrip dari Velet juga ya, udah saya pasangkan. Dan ini juga, nah tensionnya guys, tensionnya ini nggak biasa banget ya. Saya biasanya main di 28, 29. Nah, tapi baru kali ini saya coba 30. Kayaknya saya dulu pernah coba tapi jarang banget ya. Dan saya mencoba lagi 30 di raket ini. Berhubung ini raketnya kelas pro dan kemarin banyak sekali beberapa teman yang sharing ya Ultramax Turbo Nano 66 Plus. Menurut pandangan mereka senar ini bagusnya ditarik tinggi. Dan akhirnya saya coba di 30 lbs guys. Dan ternyata kayak kurang gimana ya, kurang maksimal menurut saya. Hitting sound-nya seperti ini guys. Kalau yang saya rasakan itu apa ya, pantulannya itu kurang maksimal ya guys, pantulannya kurang maksimal. Jadi saya udah coba untuk powernya agak lumayan, tapi kok pantulannya tuh repulsinya masih saya belum puas gitu ya. Ada beberapa faktor kemarin memang beberapa kali saya dapat koknya tuh kemarin beberapa kali saya main banyak di kok model papak ya, model papak. Jadi pas kebetulan kemarin itu koknya juga berat ya, jadi nggak maksimal. Cuma saya coba dengan raket lain tuh masih agak mendingan ya. Berarti saya ya ini faktor senarnya ya, sama mungkin tensionnya ya. Nanti saya akan coba, nanti setelah ini saya coba akan ganti senarnya dan nanti akan saya rasakan lagi. Nanti saya akan coba untuk review lagi ya untuk raket ini ya guys. Pertama dari itu ya, senarnya. Berat total ya, sekarang berat total. Berat total ketika sudah tersetting seperti ini ya guys, itu 92 sekian, jadi jatuhnya di 93 ya, atau 93 sekian ya, antara itu ya, 92, 93, kemudian balance point-nya jadi 291 ya, jadi sebenarnya kalau dari
berat dan balance point-nya ini sebenarnya masuk ya. Cuma yang saya rasakan yang agak kurang itu tadi dari senar sama swing-nya, guys. Swing-nya saya rasakan tuh agak gimana ya, ini kan raketnya kan dia stiff ya, guys. Stiff itu harusnya kalau kita swing itu dia langsung ngikut, guys. Tapi nggak tahu kenapa ini itu kayak saya merasa ketahan ya, guys. Di bagian sini itu kayak merasa ketahan. Jadi membuat agresivitas saya itu agak berkurang ya. Kemarin ada yang memberi masukan itu karena materialnya. Saya agak kurang apa ya, masih bimbang juga ya, karena sebelumnya saya juga pernah menggunakan raket dengan material woven dan nggak seperti ini rasanya ya. Jadi memang untuk stiffness-nya dari raket ini saya agak kurang kurang gimana ya, masih kurang kayak aneh gitu ya. Padahal ya berat sama balance point-nya tuh nggak terlalu apa ya, membuat tangan effort ya. Oke, itu untuk berat total sama balance point-nya ya. Feel yang saya rasakan dari raket ini dengan melihat speknya seperti itu dia balance ya guys, raketnya balance. Jadi nggak terlalu berat kepala, nggak terlalu ringan kepala. Jadi raketnya itu lebih all gitu ya, balance jadi lebih all. Kemudian untuk stiffness-nya itu tadi, ini stiff ya guys, stiff ya. Dan untuk swing-nya saya merasa agak kurang kurang nyaman dengan stiff-nya ini ya. Stiffness-nya di Woven TJ1000 ini menurut saya agak agak kurang gimana gitu ya. Oke, kemudian untuk manuvernya sebenarnya enak ya, cuma apa karena saya pemula kali ya, jadi nggak kurang maksimal ya menggunakan raket kelas pro ya guys. Manuvernya itu juga agak kurang, saya masih kurang kurang luas ya, kurang merasa maksimal ya, merasa harusnya tuh bisa dimaksimalkan lagi ya. Padahal secara frame shape ini udah lancip guys, udah ada lancip-lancipnya juga ya. Tapi ya swing sama manuvernya agak kurang. Tapi nggak terlalu buruk-buruk amat ya. Cuma saya masih agak kurang kurang apa ya, kurang puas aja ya. Seharusnya ya dari speknya itu sebenarnya udah masuk sebenarnya. Untuk handlingnya ini oke, nggak ada masalah. Untuk grip dari velg ini saya suka ya. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi setelah tersetting seperti ini enak ya. Untuk adaptasinya, waktu pertama kali saya pakai ini saya kurang maksimal ya. Saya masih merasa ini kayaknya masih bisa dimaksimalkan lagi. Cuma setelah beberapa kali pemakaian, ternyata ya itu tadi ya, saya masih apa ya, ada kendala, merasa kurang puas dengan raket ini ya. Jadi terutama di swing-nya guys, swing-nya ini agak-agak stiff-nya ini agak mengganggu ya. Oke, itu untuk adaptasinya. Untuk gaya main ini cocok untuk kalian yang gaya bermainnya all round ya, menyerang dan bertahan sama enaknya ya. Dan tidak apa ya, ya menyerang sama bertahan sama enaknya. Jadi all round ya, oke, all round ya guys. Oke, itu untuk feel yang saya rasakan dari raket ini. Sekarang kita coba nonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini dan kemudian nanti saya sedikit apa ya, memberikan penilaian performa untuk raket ini menurut pandangan saya. Oke, sekarang kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setengah tahun belum masuk jadi itu senang wajib. Nggak nyarona mau kayak satu kan soalnya kalau kan belum digital ditunggu jam jadi itu harus orang itu nggak orang ini bos pak
Oke guys, jadi sekarang saya akan sampaikan penilaian saya untuk performa dari raket ini. Dan mohon maaf ini kalau videonya ini ada yang gelap, ada yang terang karena ini HP-nya saya pakai HP yang lain ya. Nggak tahu ini kok jadi gelap sendiri ya, tiba-tiba gelap sendiri, makin lama makin gelap guys. Oke, semoga nggak mengganggu ya. Oke, jadi untuk raket ini ya dari segi power, menurut saya ini sebenarnya oke ya, punya generate power yang bagus meskipun beratnya nggak terlalu berat ya, hanya 84 aja kosongannya, BP-nya juga hanya 293. Tapi karena dia materialnya ini solid banget ya guys, materialnya ini bagus banget. Kemudian yang saya rasakan ini memang solid dan rigid raketnya. Woven kan dia karakternya kan rigid ya, jadi generate power-nya bagus guys. Sebenarnya bagus, cuma kurangnya karena saya kurang power, jadi nggak maksimal dengan raket ini, dan juga senarnya kurang maksimal. Jadi nanti saya mau coba lagi ya. Tapi menurut saya terlepas kendala yang saya alami itu, jika misalkan ini senarnya settingannya tepat, menurut saya ini oke, generate power-nya oke ya. Saya kasih nilai 9 ya. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk ngelob ya, ini nggak ada masalah guys, nggak ada masalah. Cuma menurut saya ya, termasuk dengan powernya, kalau kalian yang powernya masih biasa-biasa aja, tangannya belum kuat, rasanya nggak akan maksimal dengan raket ini. Jadi raket ini menurut saya lebih untuk mereka yang kelasnya udah intermediate, jam terbangnya lumayan, yang punya tangan bagus ya guys, otot tangan udah bagus. Karena ini raketnya, stiffnya ini lumayan kerasa ya. Jadi kalau kalian pemula, saya rasa nggak akan maksimal dengan raket ini ya. Jadi saya akan sampaikan ini kalau misalkan dipakai oleh kelas intermediate ke atas ya, sampai kelas pro. Nah untuk ngelob oke, nggak ada masalah. Secara BP dan berat meskipun nggak terlalu tinggi, tapi ini untuk ngelopnya oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk drive-nya, ini sebenarnya oke ya, punya responsif juga menurut saya. Tinggal kalian menyesuaikan aja di stiffness-nya ya. Kalau kalian udah terbiasa dengan raket stiff, saya rasa nggak ada masalah. Cuma sekali lagi buat kalian yang pemula, pasti akan berat dengan raket ini. Meskipun secara bobotnya dia nggak berat, tapi stiffness-nya akan membuat berat guys. Oke, kemudian untuk defense-nya oke. Kalau defense-nya saya masih agak mendingan daripada adu drive ya, karena harus tangannya harus kuat ya, harus cepat ke atas lagi raketnya. Kalau defense masih oke lah ya, karena di bawah, jadi hanya lebih menggunakan wrist saja. Untuk drop shot ini oke, nggak ada masalah, netting juga nggak ada masalah. Untuk control flashing ini oke banget ya, raketnya ini enak kalau untuk control flashing ya. Nilainya 9, untuk drop shot nilainya 9, netting 9 juga, untuk defense saya kasih nilai 8, kalau drive saya kasih nilai 8, kalau defense tadi 8,5 guys. Oke, itu untuk penilaian saya dari raket ini, dan raket ini lebih cocok untuk level permainan yang sebenarnya ini sesuai dengan raketnya udah tertera jelas ini raket kelas pro. Jadi kalau buat kalian yang pemula pasti akan kesusahan dengan raket ini seperti yang saya rasakan ya, kecuali kalau kalian memang punya tangan yang bagus ya, tangan yang udah kuat ya, termasuk intermediate pun kalau kalian otot tangannya atau powernya kurang bagus, bisa jadi nggak akan maksimal dengan raket ini. Oke, itu untuk video saya raket pada kesempatan kali ini mereview review pemakaian Velet Woven TJ1000, dan menurut saya ini raketnya sebenarnya enak, cuma tidak pas di saya ya. Saya merasa kurang pas dengan itu tadi ya. Saya selanjutnya akan coba ganti senarnya, dan nanti akan saya coba pakai lagi karena saya masih penasaran. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian ada sudah menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Mungkin kalian merasa oh cocok banget dengan raket ini, atau mungkin kalian juga sama seperti yang saya rasakan, agak kurang cocok dengan raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.